Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dalam program Menteri Anugerah pada hari ini, Senin tanggal 16 November tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempimpin Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami boleh melakukan segala kegiatan kami dan pekerjaan kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kembali firman Tuhan yang kembali menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan tapi juga yang melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul hamba yang bertanggung jawab. Hamba yang bertanggung jawab. Saya yakin dan percaya kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin dalam khotbah hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Dan saya yakin dan percaya kita juga sudah memahami secara baik, secara utuh apa maksud dari perumpamaan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan ini kepada ketiga orang hambanya. Tentu saya tidak lagi mengulangi khotbah tersebut karena saya menganggap kita semua sudah paham. Tapi dari renungan ini saya hanya ingin menegaskan 3 hal Bapak Ibu, 3 hal sebagai inti dari perumpamaan ini menurut saya. Yang pertama adalah bahwa perumpamaan ini menceritakan kepada kita bahwa karunia setiap orang itu berbeda-beda. Si Tuhan sebagai penggambaran dari Allah adalah Allah yang mengenal kita. Dan ia mengurniakan atau menganugerahkan talenta itu kepada setiap orang dengan ukuran yang berbeda-beda. Talenta sebenarnya artinya adalah ukuran berat pada waktu itu. Tentu talenta itu bisa berupa apa saja. Ya, bisa emas, bisa perak, bisa logam mulia yang lain, bisa uang dan seterusnya. Tapi tentu dalam konteks pada masa kini, dalam hal yang rohani, talenta itu juga kita bisa artikan pasti banyak hal, ke dalam banyak hal. Bisa berupa kecakapan, kemampuan, bakat, skill, kepandaian, mungkin hobi, dan kemampuan-kemampuan kita yang lain. Dan setiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda, sama seperti hal talenta yang tadi, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi persoalannya adalah apakah kita mampu bersyukur. Dan rasa syukur itu kita ungkapkan, kita implementasikan dengan mempergunakan talenta-talenta itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengusahakan, kita mengupayakan dan mengembangkannya dengan cara mempergunakannya agar dapat menjadi berguna bagi diri kita, bagi orang lain, dan tentunya pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah perumpamaan ini bagi saya memberikan pesan yang sangat jelas bahwa orang yang tidak melakukan apa-apa adalah orang yang dipandang bersalah atau berdosa. Memang hamba yang ketiga tidak melakukan kejahatan apapun. Setelah ia menerima talenta, setelah Tuhan itu memberikan kepadanya, ia hanya menyimpannya di dalam tanah. Ia menguburnya
dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin menurut dia adalah bahwa itu tidak salah. Saya diberikan sekian, nanti saya akan kembalikan juga sekian. Persis sama seperti pada waktu diberikan. Tidak kurang, tidak lebih. Saya hanya mengembalikan apa yang diberikan kepada saya. Nah, tahukah kita Bapak dan Ibu yang terkasih, bahwa ternyata hal itu dipandang bersalah oleh Tuhan. Kalau kita tidak mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tidak mengembangkannya, maka kita bersalah. Jadi talenta-talenta yang tadi, seperti yang saya katakan di poin yang pertama, apakah kecakapan, skill, bakat, hobi, kemampuan, kepandaian, dan seterusnya yang lain, kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kalau kita tidak mempergunakannya, kita hanya berdiam saja, maka kita bersalah. Tuhan bermaksud supaya apapun talenta yang diberikannya kepada kita, bukan soal besar atau kecilnya yang kita lakukan, tapi Tuhan ingin berapapun talenta yang kita miliki, apapun talenta yang kita miliki, Tuhan ingin kita mengusahakan, mempergunakannya. Tuhan tidak menuntut hasil, tapi Tuhan menuntut kita mengupayakan supaya hal itu dapat dipergunakan ya, untuk orang lain, untuk kita, dan juga untuk nama Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, permohonan ini juga memberikan pesan yang jelas bagi saya dan juga kepada Batu Sum pada saat ini, bahwa orang yang mempergunakan talentanya justru akan semakin pandai, semakin cakap, semakin mampu, dan semakin akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada dirinya. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak mempergunakan talenta itu. Coba lihat hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Mereka mempergunakannya. Dan kemudian mereka bertambah-tambah pandai dan kemampuannya. Mereka menghasilkan laba 5 talenta dan 2 talenta. Dan kemudian mereka dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi oleh tuannya ketika si tuan itu pulang dan mengapresiasi pekerjaan mereka. Dibandingkan dengan keadaan hamba yang ketiga, yang sangat jauh berbeda dengan hamba yang pertama dan yang kedua. Justru ia mendapatkan marah. Apa yang diambil daripadanya itu diambil semuanya. Dan ia tidak diberikan tanggung jawab lagi untuk masa yang akan datang. Sama seperti halnya dengan kita juga pada saat ini. Setiap talenta yang kita miliki, kalau kita pergunakan Bapak Ibu, maka kita akan lebih mampu, lebih pandai, lebih bisa melakukannya pada masa yang akan datang. Saya sendiri menyaksikan hal itu dalam hidup saya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau kita misalnya pandai bernyanyi, dan kita terus melatihnya, maka suara kita akan semakin baik. Kalau kita pandai menulis, dan terus kita melatihnya, maka kita akan semakin pandai menulis. Kalau kita punya kelebihan, atau hobi, atau apapun Bapak Ibu yang kita sangat senangi, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terus menerus dengan penuh kesetiaan, maka kita akan lebih bisa dan lebih mampu melakukannya. Sedikit demi sedikit, dan kemudian makin lama kita makin pandai dalam melakukannya. Tapi coba, kalau apa yang kita miliki, kita tidak pernah melakukan apa-apa, kita mendiamkan saja, kita membiarkan bakat, kemampuan, kepandaian itu, maka kita tidak akan bisa apa-apa pada akhirnya. Kepandaian atau kemampuan dan bakat itu akan sia-sia, karena tidak pernah kita asah, dan kita tidak semakin cakap di dalam melakukannya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya Engkau yang telah berbicara di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami di sepanjang hari ini, berkati setiap pekerjaan yang bisa kami lakukan. Lindungi kami Bapa, lindungi kami dan seluruh anggota keluarga kami di mana mereka berada. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan sepanjang hari ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Dan kami akan sempurnakan dengan kembali akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kemungkaran. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai dan juga memberkati kita semua. Pada pagi hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.